Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi ya teman-teman. Jadi kesempatan kali ini kita akan coba bahas Lunsi ya. Bagaimana kabar kalian, Lunsi Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Lunsi ada berita menarik ya teman-teman. Dan sebelum kita bahas mengenai Lunsi, kita pantau dulu untuk hari ini. Global Crypto Market Cap ada penurunan 0,03%, BTC di angka 406 juta rupiah, Ethereum 28 juta rupiah, dan BNB masih di 4,5 juta rupiah teman-teman. Oke, di sini ada proposal ya, Terra Classic ya, visi akhir untuk Lunsi ke $1 teman-teman. Jadi untuk tim ini berusaha mengembalikan pajak pembakaran Edward Kim. Jadi untuk validator berusaha membawa Lunsi ke $1 dengan memulihkan tarif pajak pembakaran 1,2% yang sebelumnya diperkenalkan oleh Edward Kim. Kemudian Terra Classic masih jauh untuk mencapai target harga $1 yang diinginkan komunitas yang diuraikan dalam rencana revitalisasi yang sedang berlangsung teman-teman. Akibatnya berbagai proposal yang bertujuan untuk mempercepat proses revitalisasi telah muncul dengan yang terbaru datang dari Christopher Harris. Harris bertujuan untuk meningkatkan jalur Lunsi menuju pencapaian $1 dengan membalikan tarif pajak pembakaran 1,2% ya yang awalnya diperkenalkan oleh Profesor Edward Kim. Kemudian di sini untuk keterangannya ya untuk Jazz Suicide Road ya teman-teman sudah membagikan final visi ya $1 teman-teman. Judulku visi akhir untuk Lunsi $1 ya. Di sini proposal bertujuan untuk memperkenalkan pajak on-chain 1,5% teman-teman. Mengalokasikan 1,2% untuk pembakaran dan 0,3% untuk pendanaan ekosistem. Yang secara khusus diarahkan ke kumpulan komunitas atau kumpulan Oracle. Intinya pelaku pasar akan membayar biaya 1,5%, jaringan akan membakar kurang lebih 1,2% dari biaya dan mengirimkan 0,3% ke kumpulan komunitas. Jadi selain itu untuk proposal tersebut bermaksud untuk membebaskan di apps dari pajak on-chain sebesar 1,5% untuk memastikan bahwa utilitas pada rantai Terra Classic tidak dihentikan. Jadi Aris menyarankan bahwa jika proposal Sinyal lolos, tim layer 1 akan terlibat dengan bursa untuk memasukkan pajak pembakaran 1,2% pada transaksi off-chain dan sebagai insentif, pertukaran ini akan diberi kesempatan untuk mengirimkan alamat yang akan masuk daftar putih ya, atau dibebaskan dari pajak on-chain. Haris yakin bahwa pendekatan ini akan meningkatkan pembakaran Lunsi secara signifikan, mengingat tingkat pembakaran saat ini bersifat mencegah menanggapi kritik terhadap model tersebut ya. Jadi Haris ini menyoroti bahwa proposal sebelumnya untuk menaikkan tarif pajak menjadi 1,2 mengakibatkan lonjakan harga. Jadi untuk Crypto Basic melaporkan bahwa meningkatkan pajak pembakaran menyebabkan permintaan yang meluas untuk Lunsi September lalu menghasilkan lonjakan hingga 70% yang mengesankan dalam waktu 24 jam. Lunsi mengalami rally ke 4407 setelah pengenalan ide tersebut teman-teman. Jadi perlu dicatat bahwa Terra Rebels, grup pengembangan Terra Classic terkemuka dan Profesor Kim pada September merumuskan konsep awal ya setelah pertimbangan ekstensif komunitas menyetujui proposal tersebut. Jadi mendapat dukungan dari berbagai bursa seperti KuCoin, Maxi, dan Binance. Namun kenaikan pajak membuat pelaku pasar patah semangat yang diharuskan membayar lebih tinggi ya untuk transaksi. Hal ini juga mengakibatkan penurunan permintaan dan penurunan volume. Masyarakat harus menurunkan tarif pajak menjadi 0,2% pada Oktober 2022, teman-teman. Jadi baru-baru ini, Devang, seorang anggota terkenal yang dari komunitas mengajukan proposal untuk menaikkan pajak pembakaran menjadi 0,5% karena peningkatannya yang mendadak ya. Komunitas baru-baru ini menyetujui proposal tersebut dan sebaliknya, proposal Haris menghadapi kritik dengan mayoritas suara yang signifikan hingga 80% teman-teman. Kemudian tambahannya mengenai PayPal Venture memimpin putaran pendanaan $52 juta untuk Web3 Film Magic. Jadi penyedia wallet as a service yang berbasis di San Francisco telah mengumpulkan $52 juta dalam putaran pendanaan strategi yang dipimpin oleh PayPal sehingga valuasi perusahaan hanya di bawah $500 juta teman-teman. Infus modal terbaru akan digunakan untuk memperluas fungsionalitas Magic dan memungkinkan peningkatan kasus penggunaan. Fokusnya juga akan membuat integrasi yang lebih dalam di dalam Uni Eropa dan kawasan Asia Pasifik ya. Jadi adopsi massal Web3 adalah topik hangat dan Magic memfasilitasi dengan solusi yang aman dan sederhana. Kami bangga berinvestasi di Magic dan yakin perusahaan ini akan membantu mendorong semakin banyak kasus penggunaan Web3 ya teman-teman.
Kemudian tambahannya mengenai Shen Li, salah satu pendiri dari CEO Magic ini menyoroti bahwa merek global yang telah menyadari potensi blockchain di luar kripto memanfaatkan untuk terlibat dengan pelanggan mereka dan memotivasi pengalaman dengan cara yang baru. Untuk poin yang kedua, eksekutif lebih lanjut mengungkapkan bahwa Magic bekerja dengan perusahaan Fortune 500 untuk membawa kasus penggunaan Web3 ya, yang mana mereka pengguna sehari-hari. Menurut statistik, penyedia WAS telah menghasilkan lebih dari 20 juta dompet unik dan SDK-nya digunakan lebih dari 130.000 pengembang. Selain Magic, beberapa perusahaan lain di ruang Web3 bertaruh pada model wallet as a service yang memungkinkan pengguna memasang alat kripto ke dalam operasi mereka ya teman-teman. Oke, jadi ada tambahan yang mengenai Eropa, mungkin siap menerima mata uang BRICS ya teman-teman ya di sini ya. Jadi untuk angin puyuh, perubahan sedang terjadi di pasar keuangan global yang mengancam keunggulan dolar Amerika Serikat. Beberapa negara di Afrika juga di sini mengakhiri ketergantungan pada dolar ya dan mempromosikan BRICS atau mata uang asli mereka. Pemerintah Irak melarang entitas memulai transaksi bisnis dengan dolar Amerika Serikat, teman-teman. Dan Irak bertujuan untuk mengendalikan nilai tukar pasar gelap dan berfluktuasi yang melanda negara itu selama beberapa dekade, teman-teman ya. Di sini untuk pelanggar yang berdagang dalam dolar akan menghadapi penalti hingga 1 juta dinar Irak. Pelanggar berulang juga akan menghadapi hukuman 1 tahun ya, di sini dibatalkan teman-teman. Oke, jadi itu mengenai duta besar BRICS ya, yang membenarkan bahwa negara-negara Eropa telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan ini teman-teman, aliansi BRICS ya. Dan untuk Sokal tidak mengungkapkan nama negara-negara tetapi mengisyaratkan bahwa perubahan keuangan global sedang terjadi. Menurut perkembangan terakhir, semua panah mengarah ke Prancis dan Belarus yang menunjukkan minat untuk bergabung dengan BRICS. Prancis juga menyelesaikan perdagangan gas dan China dengan menyelesaikan transaksi lintas batas dengan yuan China ya teman-teman ya. Jadi untuk Eropa Timur tertarik untuk bergabung dengan BRICS dan berdagang dengan mata uang baru. Presiden Belarus juga menyarankan ide untuk menciptakan serikat ekonomi tanpa batasannya. Oke, jadi mengenai Lunsi ya, ada pembakaran lagi dan berharap bisa naik $1 teman-teman ya untuk Lunsi ini ya. Oke, seperti itu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Share jika bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.